Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Lutfi Service di channel tutorial service handphone. Nah, di depan kita itu sudah ada servisan Xiaomi Redmi 6A tampaknya, yang kasusnya ini not charging ataupun tidak bisa melakukan pengisian daya. Jadi yang pertama kita bakalan eksekusi konektor casnya terlebih dahulu. Nah, jadi untuk eksekusi HP yang tidak bisa melakukan pencasan itu ada banyak teman-teman. Yang pertama kita eksekusi konektor cas. Apabila memungkinkan kita harus eksekusi konektor cas. Kita lihat dulu tampak dalemannya itu seperti apa. Lalu kita bisa eksekusi untuk jalur, tegangan pibet, tegangan pibas, tegangan lainnya yang mengarah ke konektor bagian baterai. Apakah masuk voltasenya ataupun tidak. Nah, jika masuk berarti ada jalur yang putus ataupun terdapat kerusakan pada IC-nya. Jadi lumayan banyak juga. Nah, yang pertama di sini kita bakal buka dulu untuk tutup mesin ataupun PCB bagian bawah. Karena untuk HP sekarang itu cukup mudah sekali ya teman-teman. Kita itu tinggal buka aja tutup mesin bagian bawah atau kita langsung ganti papan PCB-nya. Tapi ada kekurangan ya. Kalau kalian ganti papan PCB, itu kekurangannya yang pertama mikrofonnya itu suka kecil. Yang kedua itu suka mikrofonnya itu suka nggak berfungsi dan itu pun bukan Orient. Susah banget sih kalau cari yang Orient. Dan kita bakalan buka ya untuk bagian soket ke LCD, soket ke mesin bagian atas dan juga soket ke touchscreen. Oke, jadi kita bisa lihat dulu ya, analisa ya. Di sini teman-teman bisa lihat untuk keadaan konektornya sudah rusak ya. Jadi sudah rusak dan sudah uh, dia itu sudah keluar begitu. Jadi kita bakalan eksekusi untuk konektornya. Dan seperti yang gue bilang tadi bahwa mic-nya itu cepat rusak di sini. Untuk yang Orient pun juga, jika mic terkena panas ataupun mic terkena plug ataupun thinner, itu bakalan cepat rusak. Jadi salah satu antisipasinya kita bisa tambahkan aluminium foil biar micnya itu tidak panas. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, untuk konektor ini ataupun PCB ini sangatlah mini sekali. Jadi nggak mungkin kita menggunakan papan PCB untuk menjepit PCB konektor ataupun flexible charge ini. Jadi kita bakalan langsung aja ya. Yang pertama di sini kita tambahkan plug yang harganya 2000 perak sedikit aja. Lalu di sini kita tambahkan timah ya. Timah kita tambahkan seperti ini. Nah, kegunaan menambahkan timah seperti ini itu untuk biasanya kan kalau solder yang sudah lama menempel itu agak keras ya. Jadi kita tambahkan pancing dengan menggunakan timah yang baru supaya solder yang lamanya itu dapat menyatu dengan timah yang baru dan memudahkan kita untuk melakukan pencopotan konektor. Ya, di sini kita tinggal blower aja, blower dengan dibantu solder agar tidak kelamaan dalam pembukaannya, karena blower juga ada titik lemahnya ya. Yang pertama di sini blower kan hanya ke tengah aja, ke sampingnya itu tidak. Jadi kita tambahkan dengan menggunakan bantuan solder. Nah, seperti itu kita rapikan kakinya, lalu kita matikan untuk blowernya. Gua menggunakan blower Quix 858 yang digital. Jadi itu blower yang baru gua beli, ada sekitaran 2 mingguan ya teman-teman. Harganya itu sekitar 600 ribuan kurang lebihnya. Dan untuk setelan heaternya itu 3.5 ataupun 350, dan untuk setelan anginnya itu 350 untuk keadaan blower yang masih normal. Tapi untuk keadaan blower yang tidak normal itu teman-teman bisa sesuaikan aja sama blower teman-teman, karena di setiap blower itu berbeda untuk pengaturan suhu dan juga panasnya. Di sini teman-teman untuk pergantian konektor teman-teman perlu merapikan terlebih dahulu dengan menggunakan plug juga ya. Karena plug itu banyak banget manfaatnya bagi si timah ataupun si solder itu. Karena si timahnya itu bisa rapi secara sempurna dan dia itu tidak keras ya. Jadi tetap halus dengan menggunakan plug tersebut. Nah, di sini kita enggak langsung ataupun kita enggak melubangi dulu untuk lubang konektor dengan ada alatnya ya untuk melubangi konektor, kita enggak ya. Jadi kita melainkan langsung main pasang seperti ini, tahan dengan menggunakan obeng, lalu kita sikat dengan menggunakan solder seperti ini teman-teman. Jadi mudah sekali ya untuk melakukan pergantian konektor. Nah, di sini solder aja sampai kakinya itu benar-benar masuk dan si obeng itu menekan ke bawah ya. Jadi keras juga nggak apa-apa, yang penting jangan tengahnya
ini teman-teman bisa lakukan dekat kakinya si obengnya seperti ini. Nah, tekan seperti ini hingga semuanya itu ke bawah dan presisi satu persatu aja, kaki kiri, kanan ya kaki kanan ya. Jika sudah, kita tinggal lanjut lagi dan pastinya keadaan PCB-nya itu bakalan enggak lurus, melainkan bakalan bengkok ataupun ya seperti ini. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri. Dan itu enggak apa-apa dan enggak bakal berpengaruh kepada papan PCB konektor fleksibel charge ini ya teman-teman. Jadi di sini kita lakukan seperti ini. Nah, jika kurang rapi kita tekan kembali ya. Tekan kembali lah seperti ini, dan ini kita enggak harus menggunakan timah kembali untuk memasangkan si konektor ini. Jadi ini juga bisa dibilang kita itu menghemat timah loh ya. Nah, di sini kalau sudah rapi kita tinggal belum ternyata ya. Ini karena si timahnya itu ada yang keras, makanya gua tadi solder bagian belakangnya. Karena bagian belakang itu susah banget nembus karena timah yang lama itu cukup keras sekali. Nah, di sini untuk si kakinya itu harus kita tambahkan plug juga karena ditakutkan itu si kaki satu ke kaki yang lainnya itu menempel ya. Jadi kita kan kalau kita mau merapikan kakinya itu kita itu harus tambahkan timah sedikit ya. Jadi takutnya si timah itu menempel dari kaki satu ke kaki yang lainnya, dan itu dapat menyebabkan ya kita kesulitan juga kalau kita teknisi pemula enggak memiliki alat yang namanya apa ya, suka dipakai buat membersihkan ataupun meratakan si IC. Gue lupa nama alatnya tapi gue punya ya. Nah, jika sudah, kita tinggal tambahkan thinner aja, karena untuk membersihkan sisa plug, thinner yang gue gunakan adalah thinner Ampla ya, atau teman-teman juga bisa mencarinya thinner spesial ataupun Ampla. Biasanya dua thinner itu yang sering dipakai oleh teknisi ya, tapi gue lebih suka thinner Impala ataupun Ampla ya, harganya 50 ribuan, dan thinner itu cepat kering dan gak merusak mesin, dan juga gak merusak si sikat giginya, dan gak terlalu keras juga. Nah, di sini sudah lumayan oke, sudah rapi banget di sini ya. Jadi kita tinggal pasangkan aja. Kita tinggal cek ya apakah HP ini benar-benar kondisi rusaknya itu pada konektor charge-nya ataupun lainnya ya. Dan untuk melakukan konektor charge ini, pergantian ini cukup mudah sekali ya teman-teman, untuk teman-teman teknisi pemula di sini. Dan untuk teman-teman teknisi pemula di sini harus benar-benar berani ya untuk melakukan apapun itu servisan yang masuk. Karena dari setiap kegagalan itu pasti ada pelajaran untuk kita ke depannya, biar kita itu enggak gagal lagi, karena udah ada pelajaran dari pengalaman yang sebelumnya kita pernah gagal. Nah, gua pun juga berkali-kali gagal ya teman-teman dalam pergantian konektor cas ataupun apapun itu, penyolderan ataupun pembloweran, berkali-kali gagal. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, gua udah 4 tahun terjun di dunia servis handphone. Alhamdulillah semuanya sudah teratasi, dan dari pengalaman yang gua miliki semuanya dapat berjalan dengan cepat. Servisan pun juga dapat berjalan dengan cepat karena kita memiliki pengalaman yang telah kita kuasai sebelumnya, dan kita pun juga pernah mengalami kegagalan, dan kegagalan itu sebagai pembelajaran buat kita ke depannya biar kita itu enggak gagal lagi. Alhamdulillah kasus teratasi. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video ini. Semangat terus untuk teman-teman teknisi pemula. Sekian dulu dari saya.